Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gali Al-Kafi dengan NIM D1A025015. Saya dari Prodi Agroekoteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis hukum Islam serta sumber dan tujuan hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan sesama manusia, maupun hubungan dengan lingkungan sekitar. Dengan adanya hukum Islam, umat Islam dapat mengetahui mana perbuatan yang diperintahkan, dianjurkan, diperbolehkan, dibenci, maupun dilarang. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki peran sangat penting dalam membentuk kehidupan dan tata tertib adil dan penuh tanggung jawab. Jenis-jenis hukum Islam yaitu ada wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, sedangkan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat bagi yang mampu, dan berbakti kepada orang tua. Sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak melaksanakannya tidak akan mendapat dosa. Contohnya adalah sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Terus selanjutnya ada haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilakukan akan mendapatkan dosa, sedangkan jika ditinggalkan karena Allah akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah mencuri, berzina, meminum minuman keras, berjudi, dan berkata bohong. Selanjutnya ada makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari atau ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala, tetapi jika dilakukan tidak mendapatkan dosa. Contohnya adalah makanan atau minum sambil berdiri dan berbicara secara berlebihan tanpa manfaat. Terus ada mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan maupun ditinggalkan, tidak ada pahala maupun dosa, dan melakukannya kecuali jika disertai niat tertentu yang baik. Contohnya memilih warna pakaian, memilih jenis makanan yang halal, dan berolahraga. Sumber hukum Islam memiliki beberapa sumber yang menjadi dasar dalam menetap suatu hukum. Pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang paling utama karena berisi petunjuk dan aturan hidup bagi manusia. Semua hukum dalam Islam harus sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Kedua, hadis atau sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan memperjelas hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Islam. Ketiga, ada ijma. Ijma adalah kesempatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma digunakan ketika suatu permasalahan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Terus ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan membandingkan pada perkara lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Qiyas membantu umat Islam menjawab berbagai persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Dengan adanya sumber-sumber hukum tersebut, umat Islam memiliki pedoman yang jelas dan menentukan hukum suatu permasalahan.
Selanjutnya ada tujuan hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan bukan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam dikenal dengan istilah maqasid syariah. Tujuan hukum Islam antara lain 1. Menjaga agama. Hukum Islam bertujuan menjaga keimanan dan ibadah umat Islam agar tetap berada di jalan yang benar. Terus yang kedua, menjaga jiwa. Islam melindungi hak hidup setiap manusia yang melarang segala bentuk tindakan yang dapat menghilangkan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan. Terus yang ketiga adalah menjaga akal. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minum-minuman keras dan narkoba. Terus yang keempat ada menjaga keturunan. Islam mengatur kehidupan keluarga dan pernikahan agar tercipta generasi yang baik serta terhindar dari perbuatan yang merusak kehormatan dan keturunan. Yang kelima yaitu adalah menjaga harta. Islam mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan cara halal dan melarang pencurian, korupsi, penipuan, serta segala bentuk tindakan yang mencurigakan orang lain. Dengan tujuan tersebut, hukum Islam berfungsi menciptakan kehidupan yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi umat manusia. Demikian penjelasan saya mengenai pengertian dan jenis hukum Islam serta sumber dan tujuan hukum Islam. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.